Tim pemburu begal Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang tersangka yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian. Juga tindak pidana mengenai kepemilikan senjata api. Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu lalu sempat viral kejadian curas di wilayah Tanjung Durensawit, kemudian di wilayah Rawamangun, kemudian di wilayah Kebon Jeruk, dan di wilayah Bekasi. Lalu kemudian kami melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku, dan saat akan dilakukan penangkapan oleh tim pemburu begal Ditreskrim Polda Metro Jaya, pelaku mengeluarkan senjata api sehingga kami melakukan tindakan terukur dan tegas. Karena sebelumnya pelaku juga pernah melukai korbannya dengan menggunakan senjata api tersebut, sehingga korban mengalami luka tembak di kaki dan menjalani perawatan di rumah sakit. Dapat kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku-pelaku lain yang merupakan bagian daripada jaringan pelaku yang sudah kami lakukan penangkapan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan kami yang secara aktif memberikan informasi di pos-pos keamanan lingkungan atau di pos Kamling yang selama ini menjadi pos Kamling binaan dari Ditreskrim Polda Metro Jaya. Tentunya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kepolisian akan menghadirkan keamanan yang baik buat kita semuanya. Kami terus akan berjuang untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya. Saya kira itu rekan-rekan sekalian informasi yang dapat kami sampaikan untuk malam hari ini. Kita sama-sama berusaha dan berupaya yang sebaik-baiknya untuk masyarakat Ibu Kota. Rekan-rekan mungkin ada pertanyaan ya? Dua dulu ya. Mbak Ani. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Tentunya setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau tim kami di lapangan, kami terus melakukan berpedoman pada seluruh ketentuan yang mengikat pada diri kami, baik itu peraturan Kapolri, kemudian KUHP, KUHP, yang semuanya melekat. Hal ini tentunya adalah dalam rangka menjamin setiap upaya dan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kami sebagai aparat penegak hukum adalah
tindakan yang menghormati hak asasi manusia. Sebagaimana rekan-rekan perhatikan atau lihat selama ini, selama 4 hari berturut-turut, hanya terhadap situasi yang membahayakan keselamatan masyarakat dan keselamatan petugas, maka petugas kami mengambil upaya dan tindakan tegas dan terukur. Terhadap para tersangka dan pelaku yang dapat kami amankan, maka kami amankan dengan tidak menggunakan tindakan tegas dan terukur. Kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian, seluruh tersangka yang kami lakukan tindakan tegas dan terukur adalah tersangka yang menggunakan senjata api. Hal ini diperhitungkan berdasarkan resiko keselamatan warga masyarakat yang berada di sekitar tempat penindakan atau penangkapan, dan keselamatan petugas-petugas kami. Tentunya itu menjadi salah satu pertimbangan kenapa kami melakukan upaya tersebut. Kemudian berikutnya tadi ditanyakan sehubungan dengan kerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI. Selama ini kami sangat terbantu dengan adanya CCTV yang terkoneksi dan terpasang di beberapa ruas jalan maupun lingkungan yang ada di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Karena dengan adanya CCTV tersebut, kami dapat mengambil atau memperoleh informasi yang cukup akurat dan signifikan dalam hal pengungkapan setiap peristiwa hukum atau perkara pidana yang terjadi di area-area tersebut. Kami juga berharap masyarakat juga dengan penuh kesadaran bisa bersama-sama dengan kami atau secara mandiri melakukan pemasangan CCTV dan bisa terkoneksi dengan baik dengan pemerintah Provinsi DKI. Ini akan sangat membantu bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan berbagai upaya yang kami lakukan, baik itu dari Polda Metro Jaya, kemudian pemerintah DKI Jakarta, maupun kerjasama dan kolaborasi kami dengan Kodam Jaya, ini bisa menghadirkan Jakarta yang lebih aman dan nyaman.